Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang lafaz. A. Pengertian lafaz yang jelas dan tidak jelas maknanya. Lafaz adalah susunan beberapa huruf yang mengandung arti. Lafaz dari segi kejelasannya, maknanya terbagi kepada dua macam, yaitu lafaz yang jelas dan lafaz yang tidak jelas maknanya. Maksud dari lafaz yang jelas adalah lafaz yang jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud tanpa memerlukan penjelasan dari luar. Sedangkan yang dimaksud dengan lafaz yang tidak jelas adalah lafaz yang belum jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud kecuali dengan penjelasan dari luar lafaz itu. Dalam lafaz yang jelas maknanya sendiri terdapat dua pendapat. Yang pertama yaitu pendapat dari jumhur ulama atau mutakalliman, menjelaskan bahwa lafaz yang jelas maknanya terbagi dari tiga tingkatan, yaitu nas, zahir, dan mujmal. Sedangkan pendapat lain yang berpendapat dari kalangan Hanafiyah, lafaz yang jelas menurut kalangan Hanafiyah ada 4 macam, yaitu zahir, nas, mufassar, dan muhkam. Agar lebih mudah melihat klarifikasi lafaz, dilihat dari jelas maknanya yang dihasilkan berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka dapat dilihat pada diagram atau bagan berikut ini. 1. Metode Hanafiyah. Menurut metode Hanafiyah, lafaz yang jelas dikategorikan menjadi 4 macam, yaitu zahir, nas, mufassar, dan muhkam. Yaitu 1. Zahir. Zahir adalah lafaz yang menunjukkan suatu pengertian secara jelas tanpa memerlukan penjelasan dari luar. Namun bukan pengertian itu yang menjadi maksud utama dari pengucapannya, karena terdapat pengertian lain yang menjadi maksud utama dari pihak yang mengucapkannya. Artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, atau bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, atau 2, 3, atau 4. Yang kedua, nas. Lafaz nas adalah lafaz yang menunjukkan pengertian secara jelas, dan memang pengertian itulah yang dimaksud atau dikehendaki oleh konteksnya. Mufassar adalah lafaz yang menunjukkan pada makna sebagaimana dikehendaki atau lafal yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas dan perinci tanpa ada kemungkinan untuk dipalingkan kepada pengertian lain. Lafaz muhkam adalah lafaz yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas sehingga tertutup mungkin untuk ditakwil dan menurut sifat ajarannya. Hukum yang ditunjukkannya tidak menerima pembatalan karena merupakan ajaran-ajaran pokok yang tidak berlaku pandangan naskah. 2. Metode mutakallimun. Metode mutakallimun terbagi dua. Yang pertama, zahir. Zahir adalah bentuk lafaz yang dapat mengandung takwil di dalam maknanya. Yang kedua, nas. Menurut Imam Syafi'i, yaitu teks Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, baik tegas maupun tidak tegas. Bahasan makalah kami yang bagian C, yaitu lafaz yang tidak jelas maknanya. Dalam pandangan ulama Hanafiyah, lafaz yang tidak terang artinya itu disebut wudhu al-makna, yang rincian dan urut peringkatnya adalah 1. Khafi, tidak jelas. 2. Muskil, lebih tidak jelas. 3. Muzmal, sangat tidak jelas. Dan yang terakhir atau keempat, mutasyabih, paling tidak jelas. Jadi kesimpulan dari makalah kami adalah ada 4 kesimpulan. Yang pertama, lafaz yang jelas adalah lafaz yang jelas petunjukannya terhadap makna yang dimaksud tanpa memerlukan penjelasan dari luar. Yang kedua, lafaz yang tidak jelas adalah lafaz yang belum jelas penunjukannya terhadap makna. Yang ketiga, lafaz yang jelas maknanya sendiri terbagi dari 3 tingkatan menurut jumhur ulama, yaitu nas, zahir, dan muzmal.
Dan kesimpulan yang terakhir atau kesimpulan yang keempat adalah lafaz yang tidak jelas terdiri dari 4 tingkatan, yaitu khafi, muskli, muzmal, dan mutasyabi.